Terima kasih. Kami ucapkan pembinaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kamil SPDI selaku Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Cabang Bumi. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Kepala Seksi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Pak Sulaiman, tidak menjadi saya banyak ini, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu beserta sosialisasi dan pembinaan guru PKI, yang terhormat pula kepada panitia pelaksanaan kegiatan ini. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sungguh kepada hadirin semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah, kita diketemukan pada kesempatan untuk menambahkan wawasan dan juga untuk menunjukkan semangat kita sebagai guru yang akan mentransfer pengetahuan dari berbagai ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita telah berikan kepada anak-anak kita semoga ini bermanfaat kepada mereka semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita semua untuk menjadi manusia yang baik. Tadi saya berdiri di sini mewakili Ketua Korwil Pak Haji Rusmadi. Beliau saat ini sedang mengikuti rapat PPD di Kecamatan SMP 1 Cabang Bumi itu selama 3 hari, dan ini hari yang kedua, besok lagi. Maka dia mengutus saya. Sebenarnya di Korwil ini saya belum lama, misalnya Korwil belum lama dibentuk. Jadi banyak hal-hal yang harus saya pelajari juga, saya pahami. Masih baru. Yang dulu saya di sekolah SD sama Pak. Di SD pernah juga di madrasah sampai di Bordeaux, sampai saya jadi staff. Saya merasakan di antara PH pada hidup saya juga yang pernah saya jalani, yang saya alami. Di sini saya akan menyampaikan, kemarin saya ada meeting dari distrik saya kepada umum kepegawaian atau pertama ini masalah mutasi jastek makanya mungkin saya sampaikan, mereka ada mangkatnya sampaikan oleh Bapak Abdul Fatah bahwa yang telah mendapatkan jastek kemudian pada tahun ini pindah lokasi, ya, ada yang ke SD, ada yang pokoknya pindah. Seperti yang saya lihat ini dari SMP 1 banyak yang pindah. Ada yang guru agama dan lain-lainnya. Nah, kemarin ada peraturan baru. Ya, peraturan baru itu bagi yang pindah jastek yang bukan P3, P3K itu sudah bukan saya lagi mengurusin untuk jastek. Itu kalau pindah yang syarat sudah pindah itu, walaupun SK sudah ada, itu harap
memberikan pembatasan. Pertama ada 5 buah data. Pertama itu mohon yaitu mohon mutasi, surat pemutasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang disertai dengan alasan. Apabila alasan sekaligus surat permohonan itu. Yang kedua itu ada surat lolos utuh. Artinya yang sekolah kita tinggalkan ini menyatakan tidak keberatan, biasanya begitu. Yang ketiga itu surat mutu juga dari pihak sekolah yang baru yang kita tunjuk. Kemudian yang keempat itu SK terakhir. Yang kelima ada SKP. Jadi 5 poin tersebut bagi yang bisa membuat ini harus dikumpulkan. Pak, nanti akan saya kirim lagi ke distrik. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti di dapur kita tidak ada namanya di sekolah yang kita baru nanti. Ya, jadi misalnya dari sekolah A pindah ke sekolah B, kok nama saya nggak ada itu di dapur di sini. Nah, sekarang ada proses seperti itu supaya nama kita tertentu dalam dapur di sekolah tersebut. Kemudian juga yang berikutnya saya menyampaikan informasi pula ini berdasarkan analisa saya bagi guru agama, ya, bagi guru agama itu yang pindah, yang sudah ASN tadi ya, yang sudah ASN pindah ke lembaga lain, ya, apalagi beda level, khususnya beda level. Misalnya dari SD ke SMP, ya, ini ada pengalaman saya, pengamatan seorang guru yang pindah dari guru agama pindah ke SMP, kemudian sertifikasinya tidak turun. Saya tidak tahu permasalahannya apa. Mungkin harus sebagai bahan pertimbangan diselidiki dulu, ya, jangan sampai kita sudah sertifikat ada pindah ke level A ke tingkat SMPP karena beda jenjang itu menyebabkan sertifikasi kita tidak turun. Apakah tidak dibesarkan atau bagaimana saya belum jelas, karena saya masih menganalisis juga. Tapi itu sudah bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun. Kasihan ya. Kecuali barangkali lah saya udah biarin alat lah sertifikasi sebenarnya yang penting saya mau ngabdi ke sini, ya mau silakan gitu aja. Di teman resikonya itu. Ya kalau di sini mau supaya kita dapat diperturut dengan caranya silakan. Saya caranya belum tahu channelnya kemana, belum tahu channelnya kemana karena belum ada pengalaman seperti itu. Yang terakhir sesuai tadi Bapak mengatakan masalah pengawas. Memang saya baru tahu pengawas guru PAN itu Pak Ahmad Sopir, Pak. Baru kemarin saya. Oh ada. Sehingga Pak Ahmad Sopir ini banyak terjadi. Mulai Bapak Muantar juga ada siapa bersama pengawas juga pengawas binaan. Ya, kalau ada masih untuk Anda ada perjanjian itu. Kalau mau kantor, monggo silakan di sini. Gitu. Nah, untuk itu kita menyadari dan juga memaklumi Pak, kalau Bapak jelaskan tadi bahwa pengawas itu untuk kepentingan agama sangat minim, Pak. Mungkin dananya atau kebijakan apa saya juga tidak tahu. Tapi saya mengharap pribadi saya dan juga atas nama Korwil, walaupun pengawas itu jarang datang karena sibuknya, karena banyaknya lokasi-lokasi yang juga kita nggak usahkan doang saya. Kenapa? Karena kita guru itu adalah sebagai profesi kita dan tuntutan dari jiwa kita yang terpanggil untuk memberikan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Kita nggak perlu bukannya nggak perlu
karena kita pengawas juga perlu untuk mendapatkan apa, untuk melakukan pembinaan, pembekalan dan juga motivasi buat kita semua. Tapi didasari suatu apa namanya, kalau dalam rukun agama itu ada iman, ada Islam, ada ihsan saja. Yang saya ambil cuma aja ihsan. Entah budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau beribadah seakan engkau melihat Allah. Di jiwanya sudah menyatu dengan Allah. Dia beramal, dia menjadi guru agama. Ini karena ingin menjadi karyawan Allah. Dan seandainya pun kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Itu yang kita dasari dalam ini, supaya ibadah kita menjadi guru agama kita itu supaya lebih mantap, ya, supaya lebih mantap, dan hasilnya pun nanti insya Allah kita cinta kepada anak kita, nanti anak generasi kita pun lebih bermanfaat. Jadi karena bukan dengan pengawas Quran baru kita rehat-rehat, tidak apa. Sama juga Pak, saya dulu kalau itu dari 50.000 sebulan Pak. Nunggu kalau bos belum turun kita utang di warung. Iya, Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah esek di atas 2 juta apa ya? Luar biasa. Ya mudah-mudahan tahun berikutnya kita paling tidak mampu UMR sama UMR. Mudah-mudahan walaupun kita perlu rezekinya sedikit, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kita tidak tahu masa depan kita apa ya, tapi jalan hidup ini dengan penuh keyakinan bahwa kita ini adalah beribadah kepada Allah. Itulah yang mungkin saya dapat sampaikan kepada hadirin semua. Mohon maaf, ini saya bukan menggurui ya. Saya bukan menggurui, mungkin karena pengalaman cerita saya gitu, ya Pak. Itu yang menjadi background saya. Mari kita sama-sama kita cintai anak-anak didik kita pilih dengan keikhlasan. Mudah-mudahan ada bukan keberkahan kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf atas kesilapan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.